ala Muhammad. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan punya ilmu, punya pengetahuan tentang fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ayo yang ngacung tangan. Fardunya wudu ada berapa? Oh, repot waduh. Dipucek kita. Ada berapa fardunya wudu? Ada 10? Ada 20? Ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Dan ada 6. Satu nih, dua tiga, empat, mengusap kepala, 5, membasuh kedua kaki, 6, tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sudah masuk pada bab syurutul wudu'i. Ya, kemarin wajibnya mandi ya. Terus mandi jenazah, mandi jenabah, bukan jenazah, jenabah. Mandi wajib mandi ya. Nggih, wajib mandi. Terus kemarin ditutup mandi jenabah. Sudah paham ya mandi ya? Nggih. Wajibnya mandi ada berapa kemarin? Ada 6. Masuknya hasafah ke dalam farji. Masuknya si tuli itu. Keluarnya mani, haid, nifas, melahirkan, dan juga meninggal dunia. Sekarang sudah masuk ke faslun syurutul wudu'i asharatun. Fasal syurutul wudu'i asharatun, adapun beberapa syaratnya wudu itu ada 10. Asharatun 10 ya. Yang pertama al-islamu. Yang pertama yaitu Islam. Wal tamyizu, dan yang kedua tamyiz. Yang ketiga wan naqa'u anil haid. Yang keempat wan nifasi.
Yang ke berapa? 5. Yang kelima, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal bashar. Yang keenam, wa an la yakuna 'alal mutwi ma yughayyirul ma'. Yang ketujuh, wal ilmu bi fardiyatihi. Yang kedelapan, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Yang kesembilan, wal ma'ut tahur. Yang kesepuluh, wa duhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Jadi ada 10. Kita akan terangkan satu persatu. Syaratnya wudu dengan fardunya wudu itu berbeda. Ada yang ini, ada yang mau banyak yang nggak dapat kitab. Kalau dibawa pulang, bawa lagi kalau ngaji. Syarat yang pertama, bedanya dulu. Bedanya syaratnya wudu dengan fardunya wudu. Kalau fardunya wudu adalah kelakuannya wudu, kelakuan dari wudu itu sendiri. Kalau syaratnya wudu di luar kelakuannya wudu, ya, di luar kelakuannya wudu. Itu syarat sama furud dan sama. Yang pertama, syaratnya wudu itu al-Islam, yaitu Islam. Harus beragama Islam. Kalau orang kafir ambil wudu tidak sah, ya. Kalau kafir ngambil wudu tidak sah. Pernah ada presiden Amerika namanya Donald Trump ambil wudu. Wudunya sah atau boten? Boten, kafir. Bahasa halusnya non muslim. Jadi syarat sahnya wudu itu harus Islam. Islam itu dibangun 5 hal. Yang pertama, orang Islam itu syaratnya apa? Pembaca syahadatain, syahadat 2. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang dimampukan oleh Allah. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa munggah haji, ya. Sempurna Islamnya. Kalau kita dimampukan oleh Allah bisa berhaji ke Baitullah, sempurna keislaman kita. Jangan patah semangat. Kalau sudah dimampukan, pasti berangkat. Kalau orangnya mampu, banyak uangnya, tapi tidak dimampukan, tidak akan berangkat. Sesugih apapun, kalau tidak dimampukan, tidak akan berangkat, ya. Oke. Tahu kisahnya tukang becak di Noyo? Nggak tahu. Diberangkatkan orang, ya. Diberangkatkan orang karena baik hati, karena baik hati, menolong orang. Pada waktu itu orangnya lupa nggak bawa uang karena mobilnya macet. Terus dia mau ke kantor, lupa nggak bawa uang, nyegatlah becak. Ngomong sama tukang becak, cak, antarkan aku ke kantor, cak.
diantar, tapi maaf Jan, saya nggak bawa uang, lupa. Ternyata singkat cerita, karena keikhlasannya tukang becak itu, akhirnya diberangkatkan haji oleh Allah, dimampukan haji oleh Allah berkat orang kaya tadi. Masa enggak ini? Padahal ini viral pada zamannya. Diberangkatkan di haji di Gang Dinoyo itu loh, Gang BCA itu loh. Nah, Gang BCA itu loh. Ya. Jadi kalau dimampukan oleh Allah, tidak ada kata yang mustahil. Makanya jenengan harus mantapkan keimanan dan keislamannya, ya. Yang kedua, wal tamyizu. Yang kedua itu tamyiz. Tamyiz itu syaratnya dua. Tamyiz itu syaratnya dua. Apa tamyiz? Tamyiz itu pandai atau paham. Jadi anak-anak yang tamyiz itu syaratnya dua. Yang pertama umur 7 tahun, kalau 17 wis. Ono-ono bapak nih kira. Tamyiz itu syaratnya dua, umur 7 tahun. Yang kedua, tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Bisa membedakan mana teh, mana jeruk. Jadi biar bisa membedakan. Ini namanya jahe, gitu. Bisa tamyiz, gitu. Mana kopi, mana jamu, tamyiz. Minimal umurnya 7 tahun dan sudah pinter membedakan. Ini emas, ini perak, bisa. Itu bukan tamyiz lagi. Ibu-ibu gitu lagi. Yang ketiga, wan naqu anil haid. Wan naqu anil haid, yaitu harus dan suci dari haid, harus sudah suci. Bapak-bapak tidak termasuk ini. Bapak-bapak tidak termasuk anil haid, ya. Haid itu berapa hari? 7. Masa 7? Paling lama 15 hari. Waduh, udah langsung paling. 7 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Yang normal 7 hari. masa 7 hari. 10 hari. Kan enggak. Saya nanya yang normal kok jawabnya enggak normal. Iya. Kalau enggak tentu itu enggak normal namanya. Yang normal 6. Pinter bapak-bapak, karena bapak-bapak ngiteni. Tuh, 2 hari, 3 hari ngiteni. Makanya Pak Ustadz Herman, Abah Herman ini kok pinter, tamyiz. 7 hari kok udah mandi. Udah tahu itu Pak. Abah Herman sudah paham. Wayai. Berapa hari? 6 hari normalnya itu ya. Normalnya 6 hari. Terus tentang haid. Kalau lebih dari 15 hari, iya apa namanya? Istiago. Hah? Istihoro. Oh, istihoro. Istiago. Hah? Istihadah, darah penyakit. Kayaknya ibu-ibu sudah enggak ini kayaknya ya. Sudah enggak ini. Enggak produktif lagi ini kayaknya, makanya lupa ini.
bicara haid ini nggak nyambung. Yang keempat, wan naqa'u anin nifas. Yang keempat, harus suci dari nifas. Nifas itu habis melahirkan, bukan bapak-bapak lagi, ya. Bapak-bapak nggak pernah melahirkan, tapi menjadi penyebab kelahiran. Ya. Nah, kalau nggak ada bapak-bapak, nggak ada yang dilahirkan. Ya. Makanya berterima kasih sama bapaknya. Kalau nggak ada bapak nggak bisa. Kalau nggak ada ibu juga nggak bisa. Ya. Sama dua-duanya. Ya. Nifas berapa hari normalnya? 40 36 hari. 36 hari, 40 hari. Lebih dari itu istihadah, penyakit juga. Yang kelima, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Ilal basyarah. Dan dari barang, harus terbebas dari barang yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Apa contohnya? Cat. Nah, kalau cat minyak, gitu. Cat minyak habis ngecat rumah, terus masih ada kena pipi misalkan. Lem. Apa lagi? Utek. Kalau apa? Tato apa itu? Nggih. Ayo, nggih. Tato itu ada dua. Tato asli sama tato palsu. Yang mana tuh? Kalau yang asli itu di bawah kulit, nggak apa-apa. Ayo. Yang palsu itu loh, yang stiker itu loh, yang ditempel itu loh. Itu malah yang nggak bisa masuknya air. Bagus tuh pertanyaannya. Tato itu saya tuh. Sah. Karena itu di dalam kulit. Ini stiker itu di luar, di atasnya kulit. Stiker itu loh, yang ditempel itu loh. Itu kan juga tato-tatoan itu. Kayak sampean lu taruh di sini loh. Anak-anak. Ada yang gambar kupu-kupu, Doraemon. Apa? Cincang ya? Dan soplas yang apa ini? Kan ada dua. Handiplas itu kan ada dua. Ada yang dari apa itu? Kayak dari plastik itu. Ada yang juga yang dari kain. Ada limnya. Nah itu nanti masuk ke darurat nanti. Dipergunakan untuk apa dulu? Sampai nggak kena apa-apa, murung-murung dikasih. Kan ada toh. Ya. Itu loh kalau pas lagi apa itu? 17 Agustus dulu. Merah putih. Wah, itu bagus. Makanya jangan sampai dibiarkan itu kalau ambil wudu. Kenapa? Bukan meresap kalau goyok gitu. Makanya kalau darurat gampang jawabannya kan. Goyok. Kenapa sakit gigi? Karena nggak bersih giginya. Lepas. Coba giginya dibersihkan. Nggak punya gigi maksudnya. Nggak punya gigi maksudnya, nggak akan sakit gigi. Mungkin sakit gusi. Jadi waktu saya ngisi pengajian di Tumpang itu, ada orang curhat habis pengajian. Maaf Ustaz, kemarin saya nggak bisa datang katanya. Kenapa? Sakit gigi. Mungkin jenengan nggak ini katanya. Nggak bersih kalau sikat gigi. Nggak bersih gimana? Memang sudah nggak ada giginya, tinggal satu. Giginya tinggal satu toh. Dan itu pun yang sakit. Satu-satunya itu. Oh itu gampang tuh obatnya, dicabut sakit. Selesai. Nggak akan sakit gigi sampai cuma sakit gusi nantinya. Apalagi isolasi ya. Isolasi. Kan ada banyak orang karena banyak hutangnya, terus karena malu ketemu orang terus mukanya dilakukan. Kok paham ibu?
biar nggak ketahuan sama orangnya kan. Pengalaman. Apa itu juga itu pacar yang Arab itu apa itu yang di apa namanya? Ya? Henna. Henna itu harus dibersihkan dulu ya. Kalau sudah tinggal pewarnanya nggak apa-apa. Tapi kalau masih tebel itu dikhawatirkan air tidak nyampe ke kulit. Jadi harus dibersihkan semua dari hal-hal yang menghalangi air masuk ke kulit. Terus yang keberapa ini? Yang keenam. Wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Dan juga apa ini? Dan hendaklah tidak ada di atas anggota barang yang dapat merubah air. Yaitu kayak apa tadi? Kayak sabun. Makanya sebelum berwudu kalau dengan sabunan terlebih dahulu itu disunahkan, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu sabunnya, jangan sampai habis cuci sabun kan masih ada sabunnya nih, terus wudu, itu kesalahan itu. Itu merubah air wudunya tadi. Apa namanya air yang berubah? Apa namanya air apa namanya? Ada yang tahu? Iya apa air apa namanya? Kayak ini, kayak apa ini? Ini kan suci, airnya suci, terus jahitnya suci, tapi tidak bisa mensucikan, bisanya untuk diminum. Mustakmal lagi, mustakmal itu habis netesnya air setelah dipakai untuk berwudu. Berwudu yang pertama itu loh, misalkan membasuh muka. Yang pertama itu kan wajib, itu membasuh muka tatkala kita berwudu. Yang pertama itu wajib. Netesnya itu ke air yang kurang dari dua kola itu menyebabkan menjadi air mustakmal. Harus paham ya jenengannya. Mustaghayyir. Catat jangan sampai malu-maluin nanti. Oh ngurui ustaz geuse apa itu? Oh foto di sing dipampang ngarep itu repot nanti ya. Jadi jenengan ya tatkala membasuh anggota wudu, anggota badan, yang pertama itu wajib ya, yang kedua itu sunnah. Jadi kalau jenengan basuh muka, yang pertama itu wajib. Kalau sampai tambah lagi, yang kedua itu sunnah. Tetesan yang kedua, misalkan jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah, itu tidak apa-apa. Itu bukan air mustakmal. Apalagi yang ketiga kalinya, itu tidak ada. Yang pertama itu basuh tangan, yang pertama, ya. Itu kalau jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah itu jadi air mustakmal. Kalau yang kedua, yang ketiga nggak masalah. Nih, pokoknya yang wajib yang pertama. Paham boten? Langsung termenung. Yang penting paham. Maksudnya kurang dari 2 kolah itu bagaimana? Nah, apa ada yang bisa jawab? Yang kurang dari 2 kolah itu gimana? 2 kolah itu syaratnya apa kemarin? 60. Banyaknya air itu 60 kali 6, 60, tingginya 60. Tingginya 60, lebarnya 60, panjangnya 60. Nih. Itu syaratnya air 2 kolah. Jadi kalau jedingnya jenengan, apa jeding itu? Itu loh. Pak mandinya jenengan. Kalau lebih dari 2 kolah, boten nopo. Nih. Tapi kalau kecil, kalau di mana itu minimalis dulu, yang ditemplate di pojok-pojok itu kan kurang ya. Pakai ember, itu mustakmal kalau jatuh ke itu. Kalau memang ditaruh di bak misalkan.
Mending langsung dari kerannya. Tapi tandonnya yang besar. 1000 liter, cocok misalnya. Jadi air mustakmal itu apabila kejatuhan air yang habis dipakai untuk berwudu yang pertama kali, atau habis dipakai mandi junub yang pertama kali. Kalau sudah paham, enak, tinggal praktek. Jadi misalkan ya, kita bisa ambil wudu itu 1 aqua atau botol aqua nih, bisa. Bolongi kecil, boleh. Atau pakai 1 gelas aqua yang 250 mililiter itu boleh. Dan misalkan ini ada pertanyaan nih untuk ngetes jenengan nih, untuk tes jenengan. Ada air 1 bak. Yang jelas kalau 1 bak itu kan kurang dari 2 kolam. Terus kita datang, moro-moro kita masukkan tangan kita untuk cuci tangan. Untuk cuci tangan itu masukkan. Mustakmal boten. Mustakmal boten. Kalau lebih dari 2 kolam 1 bak, saya sudah tanya tadi, sudah bilang 1 bak. Bak kecil itu. Bak kecil. Ember. Ada 1 ember nih. Kita mau pakai wudu nih, ya, mau pakai wudu. Terus kita celupkan di tangan. Cuci tangan, tapi tidak najis, bersih, cuma cuci tangan aja lah. Untuk sunnahnya sebelum berwudu. Apakah dimasukkannya tangan ke dalam ember tadi itu menyebabkan ember itu menjadi air mustakmal? Tidak. Kenapa kok tidak? Tangannya tidak najis. Kalau najis nanti mutan najis, air najis nanti itu. Karena di luar wudu. Gimana? Karena belum wudu. Jadi airnya masih, istilahnya masih suci. Oke, terus dimasukin tangan, diopo-opo nih, diopo-opo, airnya diopo-opo. Karena cuci tangannya di luar wudu. Karena yang menyebabkan air itu menjadi air mustakmal apabila kita wudu. Air itu ketetesan yang utama. Pertama kali. Basuhan yang pertama itu wajib. Basuhan yang pertama itu wajib. Basuhan yang kedua sunnah. Tak kalau basuhan pertama itu wajib itu, terus ada tetesan masuk ke bak atau ke ember yang kurang dari 2 kolam, itu menyebabkan mustakmal. Paham nih? Paham boten? Eman nih. Kalau jenengan nggak paham air mustakmal, air mutanajis, air suci mensucikan, air mutaghayyir, sia-sia wudunya nantinya. Kalau wudunya sudah nggak sah, sholatnya nggak sah. Ayo, ayo, kalau wudunya nggak sah, baca Qur'annya juga haram. Megangnya itu loh. Keadaan paksa cuma ada air segitu, gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Tidak pakai wudu. Gimana? Sama di bak gitu ya, Oke. pakai kecil, kurang dari 2 kolam. Oke. Itu cara wudunya kita gimana? Harus praktek. Harus pakai gayung. Pakai gayung. Kalau pakai botol aqua itu langsung taruh di tangan, itu angkat di tangan, langsung diratakan. Kan udah dulu subuh dipraktekkan, belum? Subuh dulu waktu Ramadan ngantuk. Ustadznya sama, gusnya sama, kitabnya sama. Ngantuk. Yang dipraktekkan dulu kayaknya tata cara sholat kayaknya. Kenapa? Puasa dulu. Nah, sebelumnya ada menghirup air gitu kan, ingat? Berarti ngantuk. Nanti kita praktek, nggak apa-apa. Oke, bagaimana cara berwudu dengan air yang sedikit? Boleh. Kita masuk ke syaratnya wudu dulu. Nanti
untuk selanjutnya praktek. Nah, jadi nggak usah ngaji langsung praktek. Terus sampai mana udah? Nah, jangan sampai merubah air. Kalau sudah airnya nanti berubah jadi air mutaghayyir tadi dicontohkan sama Bapak. Kalau kita bersabun ya, dibasuh dulu sabunnya, jangan langsung niat ambil wudu. Itu kebanyakan Pak. Kebanyakan para santri gitu. Para santri gitu kan jedingnya kan panjang nih, panjang jedingnya ambil wudu. Basuh muka dulu pakai sabun terus langsung niat wudu, langsung ngambil dari jedingnya itu. Wah, itu nanti nggak sah, wudunya mutaghayyir ya. Paham gitu? Jos ibunya tadi. Harus nanya. Semakin anda nggak paham terus nanya. Sama Allah dipahamkan. Kalau misalkan lagi safar pergi kan. Jadi apa? Boleh lagi safar pergi. Oh, perjalanan musafir. Berarti misalnya kita bawa aqua gitu, langsung aja itu pakai aqua. Di mana dulu tempat duduknya kalau perempuan ya? Kalau di kendaraan itu lihat-lihat dulu. Kalau sama-sama perempuan ya masih dimungkinkan. Jangan sampai buka aurat, buka aurat. Mending kalau musafir, mending tayam. Lihat sikon. Gak harus airnya. Kalau mau sholat untuk mensucikan itu gak harus air. Tayamum saja. Ini paham boten nih. Paham gitu? Yes. Makanya dilihat tempatnya dulu. Dilihat tempatnya. Sikon, apa sikon itu? Situasi dan kondisi leres. Kalau apa itu mau di masjid misalkan, kan antri boleh jangan pakai itu. Tapi lihat sikon, lihat tempatnya. Jangan sampai buka aurat di tempat umum. Paham gitu? Apalagi saya senang kalau gini. Saya merasa gimana gitu ya, ilmu ini barokah. Kalau jenengan paham terus dipraktekkan, waduh, ini namanya. Saya belum paham masalah kolah itu. Oh, belum ngaji. Kemarin belum ngaji. Oh, barusan datang. Enggak apa-apa. Air 2 kolah itu adalah air yang kurang dari berapa kemarin? 600 liter. Kurang lebih. 240 liter. 210 liter. Kemarin 210 liter, kurang lebih itu. Kalau kita kalkulasikan, jadi kurang lebih kalau bak kita itu 60, tingginya 60, panjangnya 60, lebarnya 60, itu kurang lebih sudah termasuk 2 kolah ya. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau jedingnya jenengan lebar, losdol 2 meter, terus tingginya 2 meter, enggak sulit dengan ngambil airnya, 1 meter kan, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, itu sudah melebihi dari 2 kolah. Maksudnya cara kok banyak gitu, maksudnya harus tidur atau gimana gitu maksudnya? Boleh, kalau udah lebih dari 2 kolah mau nyemplung sampai untuk di dalam boleh. Kan itu sekolah besar gitu ya, sama bak di rumah itu pakainya bak. Nah itu kan sama-sama dicetuk gitu loh maksudnya. Kalau kurang dari 2 kolah, jenengan kan pakai gayung, jangan sampai tak kala jenengan berwudu, musab muka yang pertama niku, airnya jatuh ke dalam bak itu. Paham gitu? Kalau yang 2 kolah nggak apa-apa. Kalau yang lebih dari 2 kolah nggak apa-apa, sampai langsung ini, nggak usah pakai gayung, nggak apa-apa. Paham gitu? Paham gitu? Misalkan lagi ada jeding besar nih, lebih dari 2 kolah. Terus ada jeding kecil kurang dari 2 kolah. Sama-sama ketibanan tahinya cicak. Itu gimana itu? Air yang kurang dari 2 kolah akan menjadi mutanajis. Kalau yang lebih dari 2 kolah tetap suci dan mensuci lagi. Paham gitu? Tapi kalau di sungai itu udah jos gitu. Tapi jangan sampai nanti ada kuning-kuning terus sampai najis. Jos seneng ini.
Paham berarti jenengan ya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Nggih, sama-sama barakallahu fiik. Pertanyaan lagi. Nah, monggo. Saya itu saudara saya maksudnya orang Madura dulu. Nah terus tiba-tiba kan airnya itu besar, tapi nggak cuci ini langsung nyumpul ya Enggak apa-apa. Kan tetesannya itu nggak apa-apa. Kan besar. Sampai nyemplung enggak apa-apa. Kalau bahasa Inggrisnya itu gedal-gedal. Wah, itu bagus pinter. Bagus. Berarti paham, saya nggak sia-sia berarti. Kalau gitu Ustaz, kita pakai keran ya. Kan tapi airnya itu kurang dari keran gimana? Gimana? Seumpama Kan nggak apa-apa, nggak akan menjadi mustakmal kan? Apinya di atas. Jas suaranya jenengan tuh. Seneng saya kayak gini nih. Ha? Ketimbang meneng nggak ngerti, ngantuk nih. Lanjut dulu nanti, lanjut lagi. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan punya ilmu, punya pengetahuan tentang fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ayo yang ngacung tangan. Fardunya wudu ada berapa? Oh, repot. Repot waduh. Dipucek-pucek kita nih. Ada berapa fardunya wudu? Ada 10? Ada 20? Ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Dan ada 6. Satu nih, dua tiga, empat, mengusap kepala, 5, membasuh kedua kaki, 6, tertib kita. Udah ujian. Wal ilmu bi fardiyatihi, jadi harus punya ilmu, harus paham tentang fardunya wudu. Ada 6 itu nih. Yang keberapa nih? Sekarang yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-8. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Ini harus hati-hati ya. Dan hendaklah tidak meyakini suatu fardu, termasuk beberapa fardunya wudu diyakini sunnah. Jadi jangan sampai sekali-sekali fardunya wudu tadi ada berapa? 6. Membasuh muka itu termasuk fardu. Jangan sekali-sekali maka jenengan itu meyakini kalau membasuh muka itu sunnah. Gak boleh. Gak sah. Oh sunnah ayo. Gak boleh. Basuh muka itu fardu. Kalau basuh kuping sunnah. Jangan dibolak-balik. Kalau meyakini basuh kuping itu fardu, gak apa-apa, gak akan membuat tidak sahnya itu. Paham ya? Terus wal ma'ut tahuru. Nah, dan airnya harus bisa mensucikan. Kalau air wedang kopi, wedang teh, wedang jahe suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham pun. Okay. Terus yang ke 10 sekarang. Yang 10. Yang 9 wal ma'u tahuru. Airnya harus suci dan bisa mensucikan. Yang ke 10 waduhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Dan masuknya waktu dan apa ini? Terus apa ini? Menerus bagi orang yang kekal atau selalu hadasnya. Kalau ini punya penyakit namanya apa itu? Beser. Beser itu selalu pipis ya.
Ada sini, nggak ada. Anyang-anyangan. Moro-moro apa? Trit apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya cer-cer. Nah, boleh. Itu cara wudhunya. Cara wudhunya harus sudah masuk waktunya sholat. Pas adzan, udah masuk, kurang lebih 2 menit lagi mau sholat, jenengan ambil wudhu. Tapi usahakan kalau memang sudah itu jadi penyakit, kalau yang laki-laki harus pakai pempes atau diikat. Kalau perempuan harus pakai pembalut, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Bapaknya pakai pembalut, ibunya pakai pempes. Gak apa-apa, tak kala Allahu Akbar sholat moro-moro keluar, itu diperbolehkan. Harus saja diperbolehkan. Paham ya? Jadi terus mundur jenengan, gak jadi sholat, terus sholat sendiri di rumahnya ngebut untuk takut. Ketakutan saja. Iya. Harus cepet-cepetan ya. Wah, mana ada sholat itu cepet-cepet? Gak boleh. Masih ingat ya dulu ya? Sholat itu gak boleh cepet ya. Gak boleh lama-lama. Kalau sholat sendirian gak apa-apa. Jadi dulu ada ceritanya, ada rombongan mau ziarah wali Songo, wali 5, wali siji, mau ke Bahamid. Terus ada suami istri lambat datangnya itu loh, ngumpulnya di As-Salam. Ngumpulnya di As-Salam. Terus suami istri itu lambat datangnya, udah mau bisnya itu loh udah mau berangkat. Ini baru datang naik sepeda motor. Udah lambat terus minta izin, sholat DC karena yang lain udah sholat duhur, mau berangkat duhur itu loh. Terus izin, kuno izin sekedap sholat duhur. Ayo kalau jenengan yang jadi jamaah yang ada di bis jawabnya gimana? Jadi izinkan dong, masa suwen nggak usah sholat gitu. Diizinkan, tapi walaupun diizinkan tapi ngomongnya gimana? Cepetan. Repot. Gak boleh sholat dulu cepet-cepet. Wis ngebut wis. 1 menit selesai. Kumlam. Takut ketinggalan. Makanya jenengan tuh harus pengertian ya. Harus paham. Kata Pak Ustadz, kata Kuse dulu itu kalau sholat gak boleh cepet-cepet. Ya, saya minta izin untuk sholat lumian nggih sing suwe. Ngoten. Sing suwe. Gregetan wis. Nggih sing suwe. Jadi kalau punya penyakit beser, cercer, bahasa apanya itu, Bu Dokter itu nggak ada Bu Dokter, mana Bu Dokter? Bahasa Maduranya itu cercer. Cercer, jadi sedikit-sedikit keluar, dikit-dikit keluar. Okay. Itu pakai pempes karena takut sarungnya nanti kan sarungnya najis. Okay. Sarungnya najis nanti ganti sarung lagi. Mending daripada ganti sarung, mending ganti pempes. Okay. Sah sholatnya. Paham gitu? Jadi ada 10. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus tamyiz, yang ketiga harus terbebas dari haid, terbebas dari nifas, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, terus yang menyebabkan merubahnya air. Yang ketujuh, paham tentang fardunya wudu, ada 6 ya. Terus yang ke-8, yang fardu tidak boleh dianggap sunnah, itu gak sah nanti sholatnya.
Kalau yang sunnah dianggap fardu nggak apa-apa. Terus yang ke-8, airnya harus dapat mensucikan, suci dan mensucikan. Yang ke-10, bagi orang yang selalu berhadas atau punya penyakit, wudunya nunggu mancing waktunya sholat nih dulu, habis adzan nih dulu. Kalau sekarang tambah pokoknya. Baik. Apa lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tato sudah nih. Kalau misalnya kan yang umur 10 tadi kan untuk yang khususnya yang laki-laki bisa kayak anjing-anjing gitu ya. Terus misalnya kalau perempuan ya, tiba-tiba kita nggak tahu waktu udah sholat terus tiba-tiba menstruasi misalnya. Itu gimana Ustaz, hukumnya apa? Tetap dilaksanakan sholat atau gimana? Saya kan nggak tahu ya rasanya min itu kayak apa ya. Ya kayak Apa beda dengan pipis? Ya, Kalau kira-kira hampir sama mungkin. Kalau kira-kira hampir sama, misalkan terus jenengan merasa meyakini bahwa itu haid, berhenti kalau sholatnya berhenti. Tapi kalau memang itu jenengan misalkan punya penyakit beser tadi, anyangan tadi, itu lanjutkan nggak apa. Jadi bedakan kan jenengan yang merasakan puluh kan dan semua. Jadi kalau jenengan yakin bahwa itu haid, berhenti. Tapi kalau jenengan meyakini itu karena penyakit yang tadi, yang cercer tadi, yang beser tadi, teruskan. Apalagi, ayo Bu, yang semangat, jos. Bagaimana juga misalnya yang sudah sepuh gitu. Itu kan biasanya nggak terasa kalau sholat misalkan kentut atau dia tadi itu kecil nggak terasa kan, terus lanjut aja sholat itu misalkan, bagaimana itu Ustaz? Misalkan nggak terasa kan terus kencing gitu Ustaz. Maksudnya ya keluar sedikit itu kan, atau mungkin pakai pampers itu. Kan harus pakai pampers kan ya, kalau sudah tua itu harus pakai pampers. Kalau sekarang enak sudah. Kalau pakai pampers kan itu kan ada najisnya. Nah kalau untuk sholat itu bagaimana hukumnya? Pipisnya itu sebelum atau? Nah itu kan karena orang tua kan nggak gitu ya. kan. Orang tua Ya udah sepuh itu tapi jadi ganti pampersnya kalau sebelum sholat. Itu ya berarti. Diganti pampersnya kalau sebelum sholat. Berapa sekarang pampers satu? Ini yang jualan. Berapa Bu? 9.000 Satu. Berarti yang besar? Untuk dewasa. Untuk dewasa. Mending yang lebih murah berarti pakai pembalut ya? Enggak, sama. Kan lebih murah. Jadi, kalau memang mengantisipasi kan kalau sepuh-sepuh bagi ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak nggak usah, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh. Berarti tetap harus sebelum sholat harus biar aman. Nah, berarti sunnahnya sebelum wudu itu apa aja? Masih ingat? Atau belum tahu? Belum tahu, jenengan tidur waktu itu mungkin. Waktu subuh nih dulu. Sunnahnya wudu, sebelum berwudu apa aja sunnahnya? Membasuh tangan. Baca bismillah terlebih dahulu, terus membasuh tangan. Kalau kita dari kebun membasuh kaki, terus kumur-kumur pakai siwak atau sikat gigi, terus apa? Membersihkan. Kalau kita dari kebun juga kepalanya juga dibersihkan. Takutnya ada apa? Ada teleknya burung atau apa itu kan? Atau ada sawang-sawang, ada kena apa tadi? Gitu. Harus hati-hati. Mandi bagus mandi itu. Kupingnya juga. Ketimbang milih satu-satu, waduh sekalian gini. Enggak jenggotnya yang panjang-panjang, kok enggak mau jenggot ini. Harus ini. Terus apalagi sunnahnya wudu itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Oke, pertanyaannya satu,
Siapa yang hafal doa setelah wudu? Gitu. Ibu yang paling jilbab putih. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu an la Muhammadan abduhu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allah, subhanallah. Nih, barakallah nih. Ini mulutnya kecil ya, tapi isinya besar. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Barokah ilmunya, juga barokah hartanya. Itu yang penting. Apalagi nih, siapa yang hafal fardunya wudu? Oke, yang biru dulu, yang biru. Nah. Niat. Membasuh wajah. Membasuh kedua tangan beserta sampai ke dua siku. Oke, terus. Usap sedikit rambut atau kulit kepala. Oke. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki Sampai mata kaki. Oke. 6 tertib. Tertib, barakallah. Udah paham ya? Tinggi. Cara membersihkan. Cara membersihkan. Iya betul. Sebelum berwudu, bagaimana cara supaya air bisa masuk ke kulit? Kulitnya itu ada apa tadi? Henna. Ada henanya. Ya, akan banyak. Gimana caranya? Jika barusan memakai kemudian masih lapisan yang tebal itu dihilangkan terlebih dahulu. Barakallah. Jadi gampang kok ya bab ini. Oke, apa lagi? Apa syaratnya tamyiz? Oke, ibu-ibu yang berundung pink. Caranya tamyiz yaitu Ada berapa? Ada Ada dua. dua. Satu 7 tahun, minimal 7 tahun. minimal 7 tahun. Kita membedakan yang baik dan yang buruk. Contohnya membedakan Antara yang enak atau enggak. yang enak. Jadi apa yang membedakan dua yang baik dan yang buruk? Oke, apa contohnya? Membedakan apa? Itu. Kopi dan Kopi dan teh. kopi dan jamu. Barakallah Bun, dapat jenengan Kopi dan susu. Kopi dan susu lah, kopi susu. Matur nuwun Ustaz. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Gimana Pak Haji? Amin. Kalau pakai semir rambut itu apa bisa membatalkan? Semir bukan cat ya? Bukan cat tuh. Ada cat rambut. Iya. Tergantung jenisnya. Kalau cat namanya cat ya, banyak minyaknya, berarti ada minyak menghalangi. Seperti kayak minyak rambut itu kan? Kalau cat. Kalau jenengan itu membasuh apa rukun yang ketiga, fardunya untuk yang ketiga apa? Membasuh kepala sampai rambut. Kepala atau rambut? Rambut. Rambut atau kepala? Ayo. Usap sedikit rambut. Rambut atau kepala? Rambut. Apa sih bahasa Arabnya? Sakrun apa itu? Rambut. Rambut. Masa? Iya. Membasuh kepala. Membasuh kepala atau rambut? Membasuh kepala sampai sedikit sampai rambut. Nomor 4.
Kulit kepala tuh. Kepala kan ya, bukan rambut. Minimal rambut gak apa-apa gitu. Tapi yang ini harus kulit. Kan dapat. Paham? Paham betul. Jadi kalau yang jenengan usap yang kena cat rambut, ya nggak kurang ini, nggak masuk. Tapi kalau jenengan usap yang pernah saya contohkan, usap rambut tuh, kayak gitu, itu masuk karena kulit kepala. Apalagi pertanyaannya? Ulak malik. Oh, ganti. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, monggo. Kalau gundul nggak ada rambutnya, apa yang diusap? Kulitnya. Oke. Mau nanya lagi? Buatan? Yang nggak nanya tak kasih uang. Sudah tanya banyak kan. Saya bawa banyak. Masih banyak. Kalau pakai make up nanti harus gimana? Kalau pakai make up, gimana tadi Mbak? Caranya sama pakai henna tadi. Bukan dulu, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu, oke. Tapi kalau kondangan itu jangan. Ini repot. Ini udah jadi tradisi. Dulu baru nikah. Oke, boleh. Betul, pura-pura nggak tahu. Pura-pura tetap sholat. Dosa gitu. Gak boleh. Gak boleh. Kalau jenengan gak punya wudu, moro-moro sholat haram, menghina Allah, gak boleh. Jenengan haid, moro-moro jenengan ambil wudu dengan niat ambil wudu, bukan cuma rau, itu dosa jenengan haram, gak boleh. Kalau jenengan haid betul haid. Kalau membaca Al-Quran tadi sekarang. Kalau apal betul apa? Al-Quran harus itu. Oh iya, Wajib ya. wajib. Kalau pegang ya, kalau megang Al-Quran harus wudu. Kalau membaca terus gimana kalau nggak megang? Kalau membacakan, kayak saya misalnya membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini membacakan, tak apa-apa walaupun nggak punya wudu. Tapi tatkala megang mushaf, la yamassuhu illal mutahhar, harus bersuci. Tak apa-apa. Okay. Makanya jenengan kalau ingin hafal setiap minggu pon besok datang habis subuh di tempat saya, ikut khataman. Banyak anak-anak yang hafal. Baru datang 3 bulan sudah hafal 3 juz. 1 bulan 1 juz. Jadi kalau ingin 30 juz berarti 30 bulan. Berapa 30 bulan itu? 2 tahun setengah. Apakah bisa Ustaz untuk seumuran saya menghafal Quran? Sangat bisa sekali. 70, 80 tahun masih bisa. Bahkan bisa di bawah 2 tahun setengah. Jenengan itu loh, umur jenengan itu masih berapa sih? 60 mungkin, enggak 50 nih. Enggak ada yang 70. Ibu itu 70 mungkin ya. 60. 70 itu loh, hafal 1 tahun. Bisa kayak bismillah. Quran itu anugerah terbesar, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi untuk umatnya. Udah untuk kita itu warisan dari Kanjeng Nabi itu Quran itu. Makanya jenengan nggak usah 30 juz 30 aja sudah bersyukur. Ngajinya aja mesti ledak. Ada pertanyaan lagi? Harus optimis, optimis. Pokoknya yang nggak nanya tak kasih uang. Sudah paham gitu? Ini loh, syaratnya untuk itu ada berapa? Ada 10. Ada 10, udah paham gitu?
Sudah paham. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Tak kasih ntar, yang gak dapat tak kasih. Karena saya kalau sudah bawa uang itu keluar dari rumah, pantang itu balik lagi. Oh seneng, yang gak dapat seneng dapat itu. Saya tanya lagi. Oh nanya monggo. Kan apa? Ada ya itu tadi yang misalkan yang ibu maksudnya kan. Foto ibu. Iya. Ibu mertua yang ditanya. Gak apa-apa bagus. Kayak ya tadi tuh aku mau wudhu terus kayak keting gitu kan, maksudnya nggak terasa, terus wudhu lagi, mau sholat lagi wudhu lagi. Nah, itu sampai berapa kali itu nanti? Itu syaratnya tadi, kalau mau berwudu, kalau udah punya penyakit seperti itu harus mancing waktu sholat. Iya, tapi Terus harus pakai pampers. Habis itu sudah lanjut sholat, nggak usah ragu lagi sudah. Oh sudah dibebaskan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sudah. Tapi nanti kalau mau masuk asar, misalkan zuhur itu mau masuk asar ya harus seperti itu lagi. Ganti lagi pampersnya. Kalau terasa keluar. Loh memang itu terasa. Kalau tidak terasa ya nggak masalah. Namanya tidak terasa. Berarti berapa kali itu berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kadang terus aku kok nggak serg ya, akhirnya wudhu lagi. Karena kekurangan ilmu. Sekarang udah punya ilmunya tuh. Kalau orang yang sudah punya penyakit, kalau mau sholat nunggu mancingnya sholat. Mancingnya dulu. Kita karena suatu faktor usia. Faktor usia. Malah kalau saya enak itu kalau punya orang tua yang seperti itu surga. Itu surga, melayani orang tua yang sudah berumur. Salah satunya pintu surga yang sangat mudah. Meraih surga itu sangat mudah, melayani orang tua yang sudah Berarti kalau kita misalkan berarti nanti misalkan disampaikan ke ibu, ya, baik. menyampaikan itu kalau sudah. Kenapa nggak diajak ibunya? Di Semarang. Di Semarang. Iya. Itu orang Semarang, San. Orang sini. Oh, besok nggak ikut lagi mengaji. Kalau waktu ke sini tadi. Oh, makanya lompat-lompat nanti ngajinya. Gak apa-apa. Lebih baik apa-apa daripada sudah di sini terus tapi nggak mau datang. Lah, cocok itu nggih. Melayani orang tua, merawat orang tua yang sudah berumur itu semudah-mudahnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan itu tanda-tandanya sudah ditunggu, dirindukan surga. Kan sholat misalkan kentut. Tadi itu kentut loh. Enggak, aku enggak kentut kok gitu. Ya, enggak apa-apa berarti sudah pikun. Memang sudah pikun kan. Sudah tidak termasuk dalam mukallaf sudah nggih kalau sudah Apa ya, gitu. berarti nanti kita misalkan menyampaikan kalau itu misalkan tadi sudah beberapa kali wudhu terus mepet dan walaupun itu terasa, ya sudah itu berarti nggak apa-apa. Harus pakai pampers Iya, atau pakai pampers itu. terus dan itu walaupun keluar itu sampai selesai berarti Nggak apa-apa itu sudah apa-apa, sah. tapi cuma satu kali seperti tayamum gitu. Seperti tayamum gitu. Tayamum itu kalau tidak ada air kita pakai tayamum, tapi cukup satu kali pakai gitu. Cukup satu kali pakai. Jadi nanti kalau mau sholat asar, tadi sholatnya zuhur pakai tayamum, mau sholat asar harus tayamum lagi gitu, paham? Oke, sudah? Ini udah tinggal 1 menit pemat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Seneng nggak saya? Barokah ini namanya ilmunya, gitu. Oke, gitu. Sudah, gitu. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, bisa menjadi wasilah keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Semoga kita ditakdir semua di dunia ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan besok di yaumil qiyamah kita semua ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.